Hei, makhluk menyedihkan. Ya, kau sedang apa sekarang? Kenapa berusaha beranjak dari tempat tidur? Kenapa berusaha melamar kerja? Memangnya kau pikir kau siapa? Mark Zuckerberg? Tetaplah diranjang. Kau bakal jadi gila. Seperti Van Gogh. Kau mungkin akan memotong telingamu. Kenapa kau menangis? Karena harus menyalakan mesin cuci. Hei, ingat anjingmu murdoch kan? Anjingmu mati. Seperti kakek nenekmu. Semua orang yang pernah kau temui pasti sudah mati pada abad yang akan datang. Ya, semua orang yang kau kenal hanyalah sekumpulan sel yang pelan-pelan membusuk. Lihat orang-orang yang berjalan di luar. Lihat mereka di sana, di luar jendela. Kenapa kau tidak bisa seperti mereka? Itu ada bantal kursi. Mari kita tetap di sini, menatap bantal kursi dan merenungkan kesedihan tak terhingga tentang keberadaan bantal kursi. Oh ya, aku sudah melihat keadaan hari esok. Jauh lebih buruk. Ya seperti apa yang ditulis Matt Haig sih, para penderita depresi itu di dalam dirinya bisa dibilang ada sesuatu yang sangat menyedihkan dan menyakitkan. Membaca bab hal-hal yang dikatakan depresi kepada Anda di dalam bukunya Matt Haig itu, paling nggak gue itu dikasih tahu sama Matt Haig bahwasannya ada loh sisi lain yang tidak terlihat oleh umum, sisi gelap dari para pengidap depresi itu. Ini loh yang setiap hari ada di dalam pikiran dari para pengidap depresi. Paling nggak, Matt Haig mencoba untuk memberitahu kita soal itu. Ya, Matt Haig kemudian mencoba menampilkan sesuatu yang sebenarnya kan tersembunyi. Bahkan kata Aaron Beck aja, gangguan emosi itu, apalagi depresi, itu sesuatu yang tidak terlihat, invisible disease. Gangguan emosi yang tidak terlihat oleh si penderita maupun orang-orang di sekitarnya. Kalau para pakar itu bilang bahwasannya orang-orang yang terkena gangguan emosi itu, pertama dia pasti menarik diri dari aktivitas sosial. Kemudian ada perasaan-perasaan tertekan, ada perasaan sedih, dan perasaan bersalah. Keren banget sebenarnya apa yang ditulis oleh Matt Haig ini. Ya, kayak pertunjukan monolog cuma dalam bentuk kalimat gitu. Ya, pada akhirnya setelah ngebaca karya Matt Haig ini, gue dianterin ke suatu pemikiran tokoh yang tadi udah gue sebutin, Aaron Beck. Aaron Beck itu bapak terapi kognitif. Nah, Aaron Beck itu mengungkapkan pandangannya terhadap orang-orang yang depresi. Kalau kata Beck itu, depresi lahir dari pemikiran-pemikiran yang negatif atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Oke, misalkan kalian bertanya-tanya, kok bisa langsung ke pikiran-pikiran yang menyimpang gitu? Emang pandangan Beck ini gimana sih awalnya? Kan gitu pertanyaannya. Feels and does. They don't have any pleasure. They're very self-critical themselves. They'll even commit suicide. We did a couple of experiments. One is, if these individuals have a need to suffer, then if you put them in an experimental paradigm where they're going to have a choice. Jadi Beck itu menganggap bahwasannya pemikiran yang dimiliki oleh individu itu lahir dari pengalaman-pengalaman yang dialami. Nah, pengalaman-pengalaman yang dialami ini nantinya akan membentuk sebuah skema pemikiran atau template pemikiran yang nantinya akan mempengaruhi individu dalam menilai dunia. Pemikiran ini juga nantinya akan mempengaruhi keadaan emosional dan perilaku individu. Tapi, kata Beck, tidak semua pemikiran yang dihasilkan dari pengalaman itu tepat. Ada suatu fase pastinya yang membuat pemikiran-pemikiran yang dihasilkan dari pengalaman itu salah atau menyimpang. Nah, ini yang disebut sama Beck itu distorsi kognitif. Kalau misalkan pemikiran-pemikiran itu sudah menyimpang atau salah, katakanlah pemikiran itu negatif gitu. Pemikiran yang negatif ini kan tentunya akan menyebabkan penilaian atau interpretasi terhadap dunia yang buruk gitu. Serta menyebabkan keadaan emosional negatif dan perilaku yang tidak sesuai. Nah, itulah kenapa Beck bisa bilang bahwasannya depresi itu lahir dari pemikiran yang menyimpang atau pemikiran yang negatif. Beck juga itu mempelajari apa yang dialami oleh pasien-pasiennya. Jadi Beck itu menyadari bahwasannya kebanyakan pasien yang depresi itu memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif. Baik pemikiran yang negatif tentang dirinya, tentang
dunia atau lingkungannya, dan juga tentang masa depannya. 3 hal tadi itu termasuk jenis utama disfungsional kognitif, yang sama Beck itu disebut sebagai triad kognitif. Maksudnya dari triad kognitif itu yang disebutkan oleh Beck, yang pertama, dia menganggap bahwasannya dirinya itu nggak berguna, konsep nilai diri yang rendah. Individu itu akan memandang dirinya sendiri itu negatif. Ya kayak misalkan nih, contohnya anggapan bahwasanya dirinya itu tidak berharga. Terus yang kedua, dia melihat bahwasanya dunia itu ya seperti singa yang saban hari siap untuk menerkam dirinya gitu. Nah, biasanya para pengidap itu berpikir bahwasanya tidak ada orang lain yang memang benar-benar peduli dengan dia. Yang ketiga, itu memandang masa depan secara negatif. Gue pernah ngebahas soal ini di video overthinking dan kisah hidup Matt Haig. Kan ada dua pola dari overthinking. Yang pertama itu ruminasi, yang mengulas masa lalu untuk diambil pembelajaran. Dan yang kedua itu worrying. Nah, mengkhawatirkan masa depan ini termasuk ke worrying. Jadi, individu itu menganggap bahwasanya kemungkinan terburuk di masa depan adalah sesuatu yang benar-benar akan terjadi di masa depan. Makanya dia menganggap bahwasanya masa depan itu sangat suram. Ya, dia berpikir bahwasanya tidak akan ada yang berubah. Sekarang dan masa depan itu sama. Jadi dia tidak bermimpi bahwasanya masa depannya akan cemerlang. Setelah memahami jenis utama disfungsional kognitif tadi, Beck meyakini bahwasanya apa yang menyebabkan depresi adalah pemikiran-pemikiran individu. Karena keyakinannya ini, setiap kali Beck itu dapat pasien, pasti dia mendebat pemikiran-pemikiran dari pasien. Pemikiran-pemikiran dari pasien ini pasti kan cenderung negatif. Dan Beck itu menawarkan pemikiran yang lebih baik lagi. Makanya kenapa inilah yang disebut terapi kognitif. Dengan pemikiran yang berubah, Beck itu percaya bahwasanya keadaan emosi dan perilaku dari pasiennya itu juga pasti akan berubah. Ya, semoga yang gue sampaikan ini bermanfaat, dan kebermanfaatan ini bisa kalian sebarkan ke orang-orang lain. Alias, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Gue Dimas Agifari, pamit undur diri. Thank you.